Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas MB2C. Pada video kali ini kami akan membahas tentang analisis pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, dan juga investasi. Dan kami akan memperkenalkan diri kami bersama saya Seira Domira Silaga, Saya Auliana Kritisna ini. saya Nurul Busori, dan yuk kita lihat pembahasan kita. Apa sih hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, investasi, dan juga tabungan dalam perekonomian suatu negara? Maka dari itu, mari kita bahas pada video kali ini. Siapkan catatan kalian dan simak materinya ya. Perekonomian dua sektor terdiri atas perusahaan dan rumah tangga. Rumah tangga berperan untuk menyediakan faktor produksi, sementara perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam sektor ini, belum ada peran pemerintah serta perdagangan luar negeri. Pada aliran pendapatan ekonomi dua sektor, terdapat 3 poin penting. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan, yaitu pada waktu rumah tangga tidak memperoleh pendapatan disposable adalah 0. Berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya apabila pendapatannya masih di bawah 500.000. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Misalnya, apabila pendapatan bertambah sebanyak 100.000, konsumsi bertambah sebanyak 75.000. Sisa pertambahan pendapatan itu adalah untuk ditabung. Poin ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Pertambahan pendapatan selalu lebih besar daripada pertambahan konsumsi. Maka akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan lagi dan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Sebagai contoh, pada pendapatan 900.000, konsumsi adalah 800.000. Dan ini menunjukkan rumah tangga sudah menabung sebanyak 100.000. Pendapatan yang diterima masyarakat hanya untuk dua tujuan, yaitu tabungan dan juga konsumsi. Maka dari itu, MPC dan MPS ditambah sama dengan 1. MPC atau Marginal Propensity to Consume menunjukkan tambahan konsumsi akibat tambahan pendapatan. Sedangkan APC menunjukkan perbandingan antara total konsumsi dengan total pendapatan. MPS menunjukkan besar tabungan yang disebabkan oleh tambahan pendapatan, sementara APS menunjukkan besarnya tabungan dibandingkan dengan total pendapatan. Pada aliran pendapatan ekonomi dua sektor, terdapat poin kecondongan mengkonsumsi. Nah, kecondongan mengkonsumsi ini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, ada kecondongan mengkonsumsi marginal yang dinyatakan sebagai MPC atau Marginal Propensity to Consume, yang didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Nah, nilai MPC itu dapat dihitung dengan menggunakan formula yang ada di gambar ini ya. Lalu, memasuki poin kedua, yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata, yang dinyatakan sebagai APC atau Average Propensity to Consume, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Nah, nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula di atas. Ketika pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat juga. Tetapi, peningkatan dari konsumsi lebih kecil daripada pendapatan karena konsumsi akan disimpan sebagian ke dalam tabungan. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan nasional, sedangkan fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara tabungan dan juga pendapatan nasional. Selain pendapatan, konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh tingkat kekayaan, tingkat suku bunga, budaya berhemat, kondisi ekonomi, pendapatan, serta dana pensiun.
Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal dan juga perlengkapan produksi guna meningkatkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Investasi dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang diperkirakan, suku bunga, kondisi ekonomi masa depan, perkembangan teknologi, dan juga tingkat pendapatan nasional. Dalam kenyataannya, terdapat banyak pilihan investasi yang dapat dilakukan oleh seorang pengusaha, dan masing-masing memiliki tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Untuk menggambarkan hubungan antara tingkat keuntungan dan jumlah investasi, digunakan konsep efisiensi investasi marginal atau MEI. Konsep ini menunjukkan bagaimana tingkat pengembalian dari berbagai proyek investasi akan berubah seiring dengan bertambahnya jumlah investasi yang dilakukan. Pada gambar ini terdapat kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, kurva tersebut dinamakan fungsi investasi. Dapat diartikan juga hubungan antara satu variabel ekonomi dengan variabel ekonomi lainnya. Bentuk fungsi investasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada investasi otonomi, yaitu investasi yang bentuk kurvanya sejajar dengan sumbu datar. Akhirnya investasi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Yang kedua ada investasi terpengaruh. Bentuk kurvanya naik ke atas ke sebelah kanan, yang artinya semakin tinggi pendapatan nasional maka tingkat investasi semakin tinggi. Jadi investasi otonomi itu tidak ada campur tangan pemerintah. Demikian pembahasan mengenai analisis pendapatan nasional, tabungan, konsumsi, dan investasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.